Baik, salam jumpa kembali dengan saya Indira Maharani. Kali ini adalah sesi terakhir sebenarnya, ini adalah sesi kelima, di mana sesi kelima ini kita bicara tentang winning culture dan excelling talent. Bagaimana menghidupkan kompetensi melalui nilai-nilai yang ada di organisasi dan perilaku ini bisa dikembangkan melalui kompetensi mereka. Baik, kita mulai saja. Sebelumnya kita bicara tentang reward and recognition di sesi ketiga dan keempat. Kemudian kita bicara tentang bagaimana membuat satu living culture yang sangat bisa dihidupkan melalui organisasi, melalui kegiatan-kegiatan yang diharapkan bisa membawa kolaborasi dengan 3 elemen, collaboration, kemudian dan sustain agar tetap sustain di company culture yang di perusahaan Anda. Jadi company culture akan tetap stay di situ, sustain, dan Anda bisa terus menghidupkan melalui kegiatan-kegiatan yang Anda sudah program. Di kali ini kita akan coba presentasikan seperti apa sih kita mengembangkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan company culture. Seperti kita tahu bahwa company culture tidak hanya terpampang begitu di sudut-sudut perusahaan, tapi kita juga perlu mengembangkan perilaku ini yang sudah kita bicarakan di tahapan sebelumnya tentang pengembangan perilaku individual kompetensi sesuai dengan company value. Jadi ini adalah lanjutannya bagaimana ini kita bisa lihat dan bagaimana memonitor hasil dari pengembangan perilaku yang sudah ada sebelumnya. Baik, itu mari kita mulai saja. Jadi ini judul sesi kelima terakhir, ini yang bisa saya bagikan tentang bagaimana meng-excelling talent yang ada di perusahaan Anda. Di excelling talent kita punya 2 hal yang kita lihat sebagai pengembangan yang perlu dilakukan, yaitu perilaku dan kompetensi. Jadi kompetensinya kali ini kita bicara tentang kompetensi yang terkait dengan nilai atau value yang ada di organisasi Anda. Jadi penting untuk melihat bahwa value itu dibawakan secara baik melalui perilaku dan kompetensi, dan bagaimana membawa nilai-nilai ini ke dalam diri mereka sehingga dalam siklus sebuah organisasi mereka tetap pada perilaku yang sama dan mencerminkan hal yang sama setiap orang, agar mereka juga punya kesempatan untuk tetap membawakan diri mereka yang terbaik, dan ini adalah cerminan dari organisasi juga. Kalau kita bicara tentang individual plan yang kemarin mungkin kita sudah sempat bahas, dari situ kita bisa lihat apa sih sebenarnya perkembangan dari program pengembangan individu yang sudah mereka jalani. Jadi kalau kita bicara tentang value tertentu yang ada di situ, sejauh mana mereka sudah merasa bahwa value itu berada dalam perilakunya. Artinya kita perlu bertanya dalam program development plan, kita sudah cukup banyak membahas, Anda perlu melakukan coaching dan melihat sejauh mana dia bisa menampilkan behavior yang diharapkan. Kalau kita sudah tahu bahwa value-value yang ditetapkan ada 5 misalnya, maka behavior yang perlu mereka tahu untuk menampilkan value itu seperti apa. Jadi mereka juga perlu tahu harapan dari organisasi ketika mereka harus menampilkan perilaku-perilaku tertentu yang diharapkan. Pada saat pengembangan kompetensi, fokus pada behavior differences yang mereka capai. Jadi saat melakukan coaching di sini kita perlu mengapresiasi bahwa ada hal-hal tentang perilaku yang mungkin mereka sudah rasakan, mereka punya effort, punya upaya untuk menampilkan diri yang lebih baik daripada sebelumnya dengan membawa nilai-nilai yang baru yang diangkat melalui tahapan perubahan. Jadi fokus on behavior differences.
Jadi behaviornya seperti apa, mereka juga perlu tahu seperti apa ya, saya harus menampilkan value ini, gitu ya. Jadi dalam hal yang singkat mereka bisa tahu apa value-nya dan bagaimana perilaku yang mereka harus tampilkan di masing-masing tugas dan tanggung jawab. Kemudian saat kita bicara tentang kompetensi, maka mereka juga perlu tahu saat mendalami kompetensi value, maka mereka juga perlu membawa kompetensi ini ke arah successful journey dari value itu. Artinya mereka perlu menunjukkan bahwa mereka sudah kompeten di value-value yang diharapkan mereka untuk membuktikan bahwa mereka kompeten di value itu. Anda bisa melakukan ini dengan format yang bermacam-macam, bisa melalui performance management atau performance appraisal, yang biasanya sudah bisa dilakukan di beberapa perusahaan. Jadi nilai-nilai ini masuk ke dalam penilaian individual di samping pengembangan individu. Kemudian mereka juga perlu tahu apa sih tingkat sukses dari pengamalan nilai-nilai perusahaan. Jadi saat dia bergerak di bidang pelayanan, customer focus, apa sih yang mereka perlu buktikan dalam menjalankan tugas dengan value customer focus. Jadi perlu pembuktian dan mereka perlu dinilai sebagai hal yang dianggap penting bagi organisasi. Kompetensi value ini perlu dimiliki setiap individu. Jadi sukses profile dari karyawan yang sudah kita bahas sebelumnya adalah tentang memahami dengan baik nilai-nilai value yang ada di organisasi dengan pengamalan-pengamalan yang tepat dan implementasi yang ada di organisasi sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi setiap orang memiliki kompetensi yang sama dalam hal value. Jadi kalau kita bisa lihat di diagram success profile ada kompetensi. Di kompetensi itu termasuk juga kompetensi tentang value. Jadi di kompetensi itulah kita perlu melakukan analisa monitoring dan penilaian tentang kompetensi value. Jadi itu Bapak Ibu tentang bagaimana sih melakukan implementasi value di dalam nilai-nilai di dalam organisasi. Dan dengan kita tahu bahwa jika saya memiliki customer focus sebagai value saya, maka hal apa sih yang harus saya lakukan sebagai talent yang punya profil sukses di organisasi? Maka dia harus membuktikan untuk bagaimana dia menjadi orang yang accountable untuk memberikan pengalaman pelayanan dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Need and giving a best service. Jadi tahu bahwa kebutuhannya apa sebelum diminta, atau mereka juga perlu mengantisipasi dari keseluruhan proses dari customer journey misalnya begitu. Jadi proven inilah yang mereka perlu tampilkan dan kita mampu meng-capture, mampu melihat indikator-indikator perilaku yang sudah mereka tampilkan di keseharian tugas-tugas mereka. So happy assessing your team, Bapak Ibu. Jadi ini adalah hal yang sangat menarik. Nanti akan banyak kita lihat bahwa ada banyak talent-talent baru yang terlihat di sana dengan kompetensi-kompetensi yang baru ini, dan dengan begitu mereka akan sangat mampu mengeksplorasi potensi-potensi diri mereka dengan menampilkan value-value yang ada di organisasi. Dengan begitu juga mereka akan mampu membawakan diri saat mereka berada di luar organisasi sebagai bentuk dari employer branding, dan akan ada hal yang melekat ketika mereka keluar dari organisasi, ketika mereka memiliki value yang mereka dalami sebagai nilai kekuatan mereka. Misalnya saya adalah seorang yang punya customer focus value yang sangat tinggi, maka ini juga akan di-capture oleh dimanapun dia berada, gitu. Dan nilai ini yang akan menjadikan dirinya lebih
mampu berpotensi dan menggali potensinya lebih baik lagi. So it's like hal yang sangat menyenangkan ketika kita melihat satu perilaku yang kita nilai sebagai perubahan yang sangat signifikan bagi setiap orang. Jadi akan sangat jadi hal yang menyenangkan. Jadi itu Bapak Ibu, terakhir slide saya ini yang bisa saya bagikan untuk para pembelajar pembaca buku Culture Energi. Saya terima kasih karena sudah menyimak sampai sesi yang kelima kali ini dan saya membuka banyak diskusi. Jika diperlukan, kami ada di website dan Anda bisa memberikan input-input atau masukan dan hal-hal lain yang terkait dengan diskusi corporate cultures dan bagaimana mengimplementasikan hal ini lebih jauh lagi dengan mengeksplorasi keseluruhan strategi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi Anda. Saya bersama tim nanti di sana, jadi do not to worry, Anda bisa berdiskusi banyak hal sebelum melakukan implementasi dan saya akan sangat terbuka dengan hal itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyimak sampai dengan akhir sesi dan saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk para pembelajar sekalian dan see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.